Sebelumnya dari malam saya niat sholat subuh, tapi saya bangunnya jam 6 pagi waktu setempat. Apakah masih boleh sholat? Ini bukan menanya, menawar. Subuh 4.38. Imsak subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maghribnya jam. Kalau maghribnya jam 6:04, kalau maghribnya jam 6:04, kurangi 15 menit. Begitu cara mengukur isyraq. Boleh solat sunat isyraq itu 15 menit lewat syuruk. Syuruk matahari terbit. Syuruk matahari terbit. Jadi kalau begitu, syuruk matahari terbit di Tanjung Pinang jam 5.50 tambah 15 menit baru boleh sholat sunat isyraq jam 6:05. Itu jam kita ini imsak ada tapi isyraq tak ada. Cara mudah untuk isyraq, tengok maghribnya. Jam berapa maghribnya, begitu boleh isyraq. Kalau maghribnya jam 6:04, maka boleh sholat sunat isyraq jam 6 subuh lewat 5. 15 menit sebelum itu subuh sudah habis. Maka di Tanjung Pinang untuk saat ini subuh sudah habis jam 5.50. Kawan nih bangun jam 6. Ini kencing toilet setan juga. Oleh sebab itu jangan sampai tak sholat subuh. Bangun sholat subuh walaupun lambat jam 5.30, ada waktu 20 menit lagi, jangan langsung sholat subuh, tapi qabliyah subuh. Karena qabliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Usolli sunnata subhi rak'ataini qabliyatan. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Baru iqamat, baru salat subuh. Jangan tinggalkan qabliyah subuh. Jangan tinggalkan qabliyah subuh walaupun terlambat. Ustaz, saya ingin tanya, kemarin kan saya melihat bintang jatuh, meteor, bintang jatuh. Terus kata kawan saya, non muslim, kalau ada bintang jatuh, doa kita dikabulkan. Saya nggak tahu itu syirik atau bukan Pak Ustadz. Dalam ajaran agama kita, maka kita lihat Al-Quran. Dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, An-Nas, ada tak ayat menyuruh ya ayyuhalladzina amanu, berdoalah kamu ketika bintang jatuh? Tak ada. Dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, ada tak hadis menyuruh? Tak ada. Man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang membuat-buat dalam urusan agama ini, ma laisa alaihi amruna, yang tidak ada tuntunannya dalam Quran, dalam hadis, dalam ijma', dalam qiyas, pendapat ulama, fahuwa raddun, maka perbuatan itu mardud. Yang mengabulkan doa itu siapa? Allah. Ciri-ciri doa itu dikabulkan yang ngasih tahu siapa? Allah. Kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Ada tak Nabi Muhammad ngasih tahu bahwa kalau nanti bintang jatuh meteor kau berdoa? Tak ada. Oleh sebab itu kapan kita dianjurkan berdoa? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling kabul doanya adalah ketika dia sedang bersujud, di sujud terakhir salat. Faksiru fi doa, perbanyaklah doa. Oleh sebab itu ikutilah tuntunan-tuntunan. Kemudian di tengah malam saat salat tahajud, maka kita ikutilah tuntunan-tuntunan ini. Wallahu a'lam. Saya minta doakan tetangga saya meninggal kemarin tersetrum saat menyiapkan acara kita ini. Mudah-mudahan meninggal syahid. Orang yang terkena api meninggal syahid. Setrum itu adalah arus listrik api. Apa disebut syahid? Mengapa dia yang meninggal ini disebut syahid? Syahid artinya menengok. Nanti Bapak Ibu kalau ditanya orang, dia mati syahid. Apa itu syahid itu? Entahlah, dari dulu dah begitu kata orang. Syahid artinya menengok. Kenapa orang mati syahid disebut menengok? Karena sebelum dia mati, dia sudah menengok tempatnya dalam surga. Sebelum dia mati, dikepakkan malaikat sayapnya begini.
nampaknya tempatnya dalam surga. Itulah mengapa mereka meninggal itu tersenyum. Orang yang mati jihad fisabilillah syahid, orang yang mati sakit perut syahid, orang yang mati terbakar syahid, orang yang mati tenggelam syahid, orang yang mati melahirkan syahid. Tapi tak semua. Yang mati sakit perut karena makan jengkol petai tak syahid. Ustadz yang disayangi Allah, amin. Bolehkah badal haji laki-laki dilaksanakan perempuan? Boleh. Mana dalilnya? Ada seorang perempuan mau membadalkan haji ayahnya karena ayahnya sakit keras. Badal haji itu apa? Melaksanakan haji untuk orang dua. Satu sudah meninggal dunia, yang satu masih hidup tapi sakit keras. Dalilnya ada. Labbaik Allahumma subrumah, labbaik Allahumma subrumah, aku menghajikan subrumah. Nabi nanya, ente ngajikan siapa? Subrumah. Subrumah itu siapa? Akhi, my brother, sedulurku, saudara saya. Dia sudah meninggal dunia. Ya. Kau sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan subrumah. Itulah dalil boleh menghajikan orang yang sudah meninggal. Mudah-mudahan kita semua bisa berangkat haji. Setelah adik-adik nanti haji, pas haji yang kedua, itu kau hajikan saudaramu. Pas nanti sampai di Bir Ali, labbaik Allahumma umrah an fulan bin fulan, aku hajikan saudaraku si fulan bin fulan, aku umrohkan. Bagaimana kalau jamaahnya laki-laki mau menghajikan ibunya? Sah. Bagaimana kalau jamaahnya perempuan mau menghajikan bapaknya? Sah. Dalil tentang ini hadis sahih. Ya Rasulullah, bapak saya kalau dinaikkan ke atas onta jatuh. Naik atas onta jatuh. Sudah tua, tulang belakangnya tak bisa lurus lagi. Bolehkah saya hajikan dia? Boleh. Itu dalil yang sudah tua bisa dihajikan karena tak sanggup lagi naik pesawat. Hai perempuan, tidak ada laki-laki yang bisa menerima perempuan yang berselingkuh. Kalaupun ada, dia akan balas dengan perselingkuhan yang lain. Karena tabiat laki-laki adalah ayam jantan yang perkasa. Ayam jantan 2 ekor, masukkan ayam betina, buat satu kandang. Sampai mati ayam jantan itu. Berdarah, dicakar, diinjak, dipatok, mati ayam jantan, berkelahi untuk merebut satu ayam betina. Begitu ayam. Beda sama babi. 2 ekor babi jantan, masukkan satu babi betina, dibuatnya bertiga. Kalau tak percaya tes. Maka laki-laki adalah ayam jantan yang perkasa, tak bisa berbagi hatinya, tak bisa berbagi cintanya. Tapi ada laki-laki yang hatinya lapang, setelah perempuan itu taubat bisa dia terima. Mas, berat untuk kuakui, tapi aku sudah salah. Enggak apa-apa, aku siap menerimamu, karena aku pun juga udah nikah siri 3 kali. Rasakan kau lah. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz sehat-sehat, amin. Mau tanya Ustaz, apa hukumnya orang tua yang tidak mengakikahkan anaknya? Apakah masih bisa apa hukumnya orang tua tak mengakikahkan anaknya? Kullu mauludin, setiap anak yang lahir rohinatun, tergadai. Jadi kalau mobil kita tergadai, STNK BPKB kita gadaikan, setelah ada duit kita tebus. Maka anak kita ini tergadai. Bagaimana cara menebusnya? Tulbahu anhu yawma sabi'ihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Yuhlaku, cukurkan rambutnya. Wa yusama, kasih nama yang baik-baik. Siapa nama anak kau? Alan Nuari. Kenapa itu kau kasih? Lahir di jalan bulan Januari. Kasih nama yang baik-baik, cukurkan rambutnya karena itu rambut kotor di dalam. Lalu kemudian sembelihkan kambing hari ke-7. Tak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Tak ada duit hari ke-14, hari ke-21. Lewat 21 tak usah tengok tanggal lagi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, taman SD, taman SMP, taman SMA.
Tapi kalau dia udah semester 2, hanya potong kambing aja, tak usah potong rambut lagi. Tak pula diayun pakai marhaban. Apakah masih bisa diakikahkan setelah anak itu sudah besar, Pak Ustadz? Jangankan anak itu, bapak ibu balik ke rumah nanti tanya emak sama ayah, ada tak diakikahkan? Kalau tak ada diakikahkannya, besok pagi beli kambing, boleh akikah. Akikah saja. Yang pula cukur rambut, begundul semua pegawai besok. Saya tulis dalam buku saya 37 masalah populer, di situ ada pembahasan akikah setelah dewasa. Tapi yang mbak hamil sekarang punya anak, nanti hari ke-7 potongkan. Bagus. Ustadz, apa hukumnya ikut asuransi? Kita menabung 350.000 dalam jangka 1 tahun, uang kita menjadi 25 juta. Haram. Jadi Pak Ustadz, tarik duitmu balik. Bunga, riba, haram. Ustadz ada ikut? Enggak, saya tak ada ikut. Asuransi kecelakaan mobil tak ada. Jadi kalau Ustaz tabrakan, masuk bengkel, bayar. Pernah Ustaz kecelakaan, ditabrak dari depan pernah, dari belakang pernah, dari samping pernah, tak mati-mati. Pergi saya ceramah dari rumah sebelum subuh, kencang, 120 lah. Tak nampak saya di depan itu ada box culvert, galian jembatan, karena gelap. Terbang mobil itu, berhentinya pas nabrak tiang listrik, hancur. Masuk bengkel, ditanya sama orang bengkel, Pak, ya, Bapak pakai safety belt? Enggak, lupa saya. Kok enggak mati? Mana aku tahu? Ini Pak, kalau menurut perhitungan kami orang bengkel, ini Bapak mati ini, hancur remuk ke dalam. Malah yang bayar pakai asuransi mati duluan. Oleh sebab itu maka masalah ini adalah masalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah berdosa kita orang tua bila anak cucu sulit untuk disuruh sholat? Muru auladakum bisolah, suruh anakmu sembahyang wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun. Yang umur 7 tahun angkat tangan? Oh, tak ada. Umur 7 tahun suruh dia sembahyang. Kalau sholat umur 7 tahun, berarti baca surat pendeknya umur 5 tahun. Makanya ibu sambil memasak pagi, sambil memeras santan, sambil menggoreng nasi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Anak itu mendengar, hafal dia tanpa melihat Al-Quran. Dia tak bisa baca, tapi dia bisa hafal. Maka nanti umur 7 dia akan sholat. Umur 7, wadribuhum fil asrah. Umur 10 pukul. Pukul dia. Tapi pukulnya tangan tak boleh terlalu tinggi. Jangan sampai patah. Jangan sampai maaf kena alat vital. Jangan sampai lebam. Jangan sampai tali telinga, lepas telinga itu sebelah. Abang, kata bininya, kemana telinga abang? Itu ditarik omakku dulu tak sembahyang. Oleh sebab itu maka ini penting. Wadribuhum fil asrah. Masukkan dia ke pondok pesantren, SD IT, SMP IT, SMA IT. Yang tahan berpisah dengan anak, masukkan ke pesantren boarding school. Yang tak tahan berpisah, masukkan full day. Di Medan banyak, masuk pagi, jemput sore. Tidak ada yang bisa mengontrol, mengawal anak-anak kita ini selain benteng terakhir pendidikan anak-anak kita adalah sekolah agama. Sudah disekolahkan agama, sudah dikasih makan halal, sudah dikasih tunjuk ajar, sudah dinasehati, tak juga kita sudah tidak kurang usaha. Wala taziru waziratu wizra ukhra, kita tidak memikul dosa orang lain. Bapak tak memikul dosa anak, ibu tak memikul dosa cucu, dosa tanggung masing-masing.
asik. Tapi kalau tak dididik dengan baik, tak sholat mereka, tak puasa mereka, pacaran mereka, LGBT mereka, maka ibu dan bapak berdosa karena menyia-nyiakan amanah. Alhamdulillah, masjid penuh, anak-anak datang. Alhamdulillah, tuh anak-anak banyak datang. Jangan takut ibu, jangan takut berdosa karena sudah dibawa anak ini ke masjid. Apakah ambil zakat menunggu orang minta zakat atau mencari yang wajib zakat menerima zakat? Khuz, ambil zakat, khuz, ambil. Bukan, ayo orang beriman berzakatlah. Yang mau zakat silakan, yang nggak mau nggak apa-apa. Bukan begitu bunyi ayatnya. Khuz, ambil. Makanya yang punya jabatan kekuasaan buatkan perda, peraturan daerah, bayar zakat, PNS, ASN, perusahaan, BUMN bayar zakat, ke Basnas yang tak mau bayar zakat teken materi 6.000 siap dipindahkan ke sejauh mata memandang. Bisa apa tak bisa? Sudah, kata Pak Wadi, sudah diterapkan, langsung zakat potong atas. Abdul Somad jadi tim sosialisasi zakat provinsi 5 tahun. Bayarlah zakat. Tak takut orang. Tak ada jabatan, tak ada kekuasaan. Tapi begitu bupati tanda tangan perda bayar zakat, langsung 10 miliar. Selama saya ceramah, yang paling besar zakatnya Aceh Barat, Meulabu, 15 miliar kabupaten. 15 M. Pas saya ceramah sana, saya tak tahu. Saya pun ceramah. Di kampung saya di Riau ada kabupaten 10 miliar. Mereka senyum-senyum. Pas makan, berapa tadi Ustaz? 10 saya bilang. Kami 15 kata. Dalam hati saya Abdul Somad akan datang kalau mau ceramah tanya dulu. Pastikan kita lebih besar. Maka saya ingat betul itu. Mau labuh itu 15 M dulu 4 tahun yang lalu. Sekarang lebih besar lagi. Apakah benar apabila suami memakan penghasilan istri hukumnya haram? Bapak punya gaji, ibu punya gaji. Ibu punya gaji, bapak punya gaji. Sama-sama punya gaji. Bedanya apa? Dalam gaji bapak ada hak ibu, namanya nafkah. Dalam gaji ibu tak ada hak bapak. Setuju? Kuat mereka. Dalam gaji bapak sama-sama bergaji 5 juta. Bapak 5 juta, ibu 5 juta. Dalam gaji bapak itu ada hak ibu, 5 hak ibu. Pertama makan, kedua pakaian, ketiga tempat tinggal, keempat pendidikan, 5 perhatian. Hak ibu, kewajiban bapak. Tapi ibu bisa bekerja karena izin bapak. Izinnya pun bukan karena keterpaksaan. Bang, aku kerja ya, kalau tidak awas bang. Kita bisa juga. Oleh sebab itu ibu punya gaji, ibu punya warisan, ibu punya pendapatan, ibu punya kos-kosan, ibu punya mobil, ibu punya sudaku, ibu punya kocan, ibu punya angkot, ibu punya motor, itu milik ibu. Kalau ibu meninggal, 50% untuk bapak. Kalau ada anak, 25%. Artinya ibu punya harta. Lalu kemudian ketika ibu mau bersedekah, ibu tidak minta izin ke bapak. Sebetulnya ibu tak perlu minta izin karena itu punya ibu. Tapi ibu sebagai orang yang beretika, bermoral, berakhlakul karimah, ibu ngomong, kulo nuwun kata orang Jawa, bang, aku mau menyantuni anak yatim di sana. Jadi duit gajiku ini ku pakai. Bapak tinggal ngangguk aja. Gitu. Dan ibu tak boleh bertentang tenteng. Kau mau kemana? Aku mau menyantuni anak yatim di sana. Coba kau tanya, ini kan gaji aku. Nah, pertanyaannya, apakah haram bapak memakan hasil gaji ibu itu? Harta bapak berpindah kepada saya sebab apa? Jual beli. Sebab apa? Pinjam meminjam. Sebab apa? Sodakoh. Sebab apa? Infak. Sebab apa? Wakaf. Bisa duit ibu itu berpindah ke bapak, apa sebabnya? Akadnya itu apa? Sodakoh. Sodakoh dia.
Udah nggak selesai itu dah. Bang, ini gajiku bang, ini duitku bang. Tapi karena aku tengok abang susah kali, ini ku kasih abang sedekah. Biar jangan apa kali ya bang, ini ambil. Semoga Ustaz Somad selalu sehat dan selalu dilindungi Allah. Amin. Saya Arif Firmansah, punya adik satu bapak. Posisi bapak sudah almarhum, sudah meninggal. Bolehkah saya menjadi wali nikah untuk adik saya? Tak bisa. Karena syarat wali itu adalah saudara seayah atau saudara kandung seayah seibu. Adapun saudara seibu tak bisa jadi wali. Saudara tiri tak bisa jadi wali. Kamu, saya mau mewalikan dia Pak Ustaz. Apa hubunganmu? Saya merasa saudara. Apalagi? Jadi ini bukan masalah rasa-rasa bro. Jadi harus ada hubungan nasab. Kamu, saya mau mewalikan dia Pak Ustaz. Apa hubungan sama? Saya hubungan nasib Pak Ustaz. Nggak bisa. Oleh sebab itu ada hubungan nasab. Wali ibu, ibu. Wali adik, anak-anak gadis, wali kalian ada 6. Pertama, ayah. Tak ada ayah, kakek. Kakek itu apa Pak Ustaz? Grandfather. Yang kedua, abang. Adik, adik ayah atau abang ayah. Kami di Sumatera abang. Kalian mau pakai kakak, terserah lah. Yang penting samanya itu. Oleh sebab itu maka 6 orang inilah yang menjadi walimu. Wali, tugasmu bukan cuma menikahkan saja. Wali bertanggung jawab kalau anaknya, cucunya, ponakannya, adiknya pakai jilbab pasrah tapi tak rela. Pakai jilbab sakaratul maut. Pakai jilbab setengah hati. Tidak menutup aurat. Kau akan dituntut di hadapan Allah. Selangkah lagi kau mau masuk surga. Tapi kalau kau biarkan perempuan yang menjadi tanggung jawabmu ini, maka kau juga selangkah lagi masuk neraka. Oleh sebab itu jaga adik perempuan kita. Jangan sembarangan dibawa oleh laki-laki. Mas, aku bawa adikmu ya. Bawa lah. Jam 12 nggak apa-apa. Alah pagi pun nggak apa-apa. Bawa. Nanti pinjam motor kau sebentar ya. Nggak bisa. Oleh sebab itu ini tanggung jawab luar biasa. Tapi bukan berarti karena tidak bisa diwalikan lalu tidak peduli, tetap peduli. Tapi masalah urusan wali bukan sembarangan. Jangan menikah tanpa wali. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dengan 2 saksi yang adil. Ini banyak nih sekarang nikah pulang. Itu siapa? Suamiku. Kapan kau nikah? Kemarin. Walinya? Udah saya bayar kemarin wali. Wali dibayar. Emang Pak RT? Pak RT pula marah pula Pak RT. Ada tak tips dari Ustadz untuk kami kaum wanita agar mendapatkan jodoh yang soleh? Jodoh itu rezeki apa tak rezeki? Rezeki. Rezeki itu dijamin Allah apa tak dijamin Allah? Kenapa risau? Sedangkan dijamin jasara harja aja kita tak risau. Banyak orang naik sepeda motor nyantai ngantuk-ngantuk. Kok nggak takut tabrakan? Alah, udah ada asuransi kok. Jodoh itu jaminan dari Allah SWT. Di atas pokok-pokok kayu itu sudah tertulis nama kita, bahwa kalau dia berbuah, buahnya untuk kita. Di atas pokok duku itu sudah tertulis nama kita, kalau duku itu berbuah, dukunya punya kita. Begitu juga dengan jodoh, sudah ditetapkan Allah SWT. Jangan risau kalau jodoh takkan ke mana. Karena jodoh kita berjumpa atau karena jumpa jadi berjodoh? Memang kalau udah siang-siangnya nggak payah berpikir memang. Karena jodoh kita berjumpa atau karena berjumpa tuh jadi berjodoh? Karena ada jodoh lah maka berjumpa. Kalau tak ada jodoh takkan berjumpa.
Makanya kata Imam Al-Hasan Al-Basri, alimtu anna rizqi la ya'khuzuhu ghairi. Aku tahu rezekiku takkan mungkin diambil orang. Fatma'anna qalbi. Jodoh adik-adikku takkan mungkin dilarikan kucing. Nah, oleh sebab itu ini keyakinan masalah iman. Tapi ada usaha. Ini jodoh saya. Ini air, ini jodoh saya. Orang Percut panitia sudah menetapkan ini jodoh Abdul Somad, ini jodoh saya. Tapi saya mesti berusaha membuka botolnya, memasukkannya ke gelas. Kalau tidak, tunggu aja lah. Tunggulah sampai mati, tak akan dapat. Harus ada usaha. Karena saya tak mampu membukanya, minta tolong ke panitia. Panitia bisa bukakan botol dulu. Misal, ini udah terbuka dan untuk saya. Sudah ada. Kira-kira dari jawaban saya penuh dengan kiasan ini mudah dipahami? Apa ditakutkan? Kalian yang lajang-lajang, yang muda-muda, jangan kalian takut. Jodoh kalian itu akan datang yang solihah, insyaAllah. Kalian yang solihah, yang gadis-gadis, tak jauh-jauh jodoh kalian. Masih di sekitar sini juga. Tengoklah, ada yang di bawah pokok kayu, ada yang tersangkut-sangkut di tiang-tiang itu, ada di sini. Cuman harus tetap ada usaha. Jangan rusak jodoh rezeki yang baik karena usaha yang tak baik. Maka ibu jangan kasih anak pacaran, bu. Nanti kalau datang anak laki-laki bertamu, boleh saya bawa anaknya, bu? Jangan. Ustaz Somad kemarin sudah bilang, jangan. Sebentar aja, bu, kami jalan-jalan. Tidak. Nanti kami belikan ibu mie ayam. Boleh. Murah kali anak gadis. Bagaimana caranya memupuk rasa cinta tanah air sebagai anak muslim yang milenial? Kalian anak muda ini cinta tanah air. Ya, bagaimana cara mewujudkannya Pak Ustadz? Buatlah yang kira-kira membuat kita membangkitkan adrenalin semangat. Kumpul beberapa anak muda, komunitas, pergi ke panti asuhan, ajak anak-anak makan bareng, makan siang bareng. Kalau untuk ngasih sebulan kalian belum mampu, bapak kalian, ibu kalian bisa, tapi kalian belum. Maka ajak makan siang bersama anak yatim. Mereka anak-anak Indonesia, anak suku bangsa kita, tapi cuman kurang beruntung karena bapaknya meninggal susah. Ajak makan siang bareng. Besok, jangan tunda-tunda, besok hari Ahad. Kebetulan momen Agustus sekaligus Muharram. Datang, temui. Assalamualaikum Pak Panti Asuhan. Ya. Bapak Ketua Panti. Ya. Berapa anak yatim di sini? Ada 300 orang. Keluarkan, kami mau makan sama. Berapa? Agak 10 orang aja. Karena kebetulan kalian komunitasnya nggak banyak, cuma 10. Makan bareng. Itu untuk membangkitkan persaudaraan, untuk membangkitkan kesamaan kita. Kemudian buat lagi cerita, datangi veteran-veteran perang kita. Ini untuk membangkitkan sesama anak bangsa. Ternyata ada anak bangsa yang kurang beruntung. Lalu kemudian untuk membangkitkan cinta tanah air kita, datangi veteran-veteran rumah-rumah jompo yang masa itu mereka masa kependudukan Jepang yang usianya sekarang 70, 80. Sebenarnya saat melihat mereka, kita bukan sedang melihat orang lain. Saat itu kita sedang melihat diri kita 50 tahun yang akan datang. Kalian yang sekarang berumur 20, pergi ke panti jompo, kalian sedang melihat diri kalian 50 tahun akan datang. Begitulah bentuk kulitmu yang tak lagi mulus keriput. Begitulah bentuk wajahmu yang mulai turun ke bawah. Begitulah bentuk rambutmu yang sudah mulai memutih. Dan banyak cerita kepada mereka bagaimana dulu saat berjuang melawan Jepang, bagaimana dulu saat berjuang melawan Belanda. Ini membangkitkan cinta tanah air. Setelah itu barulah bangkit semangat mahasiswa-mahasiswa dari fakultas apa? Kedokteran. Serius, profesional, jadi dokter spesialis. Hasil dari dokter spesialis
kalian akan bangun masjid, akan menyantuni anak yatim, akan menyekolahkan fakir miskin, sehingga negeri ini akan bangga punya anak-anak bangsa yang menjaga harkat martabat anak bangsa, insyaallah. Amin. Apa hukum orang tinggal di sekitar masjid tapi tak sholat di masjid? La salata li jaril masjid illa fil masjid. Orang yang dekat masjid tak sah sholatnya kalau tak di masjid. Hadis ini kata sebagian ulama dhaif, tak bisa dipakai untuk hukum, tapi bisa dipakai untuk fadail a'mal. Nabi kalau selesai salat dia menengok ke belakang, dia tengok satu-satu, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan kenapa tak ke masjid? Mana si fulan kenapa tak ke masjid? Mana si fulan kenapa tak datang ke masjid? La uharriqanna alaihim buyutahum. Siapa yang tak datang ke masjid, ku bakar rumahnya. Siapa yang tak datang salat berjamaah ke masjid, ku bakar rumahnya. Kalau hidup Nabi sekarang bertambah titik api di Deli Serdang. Saking banyaknya orang tak solat ke masjid. Tapi alhamdulillah masjid percut penuh melimpah ruah. Mudah-mudahan sampai hari kiamat ramai masjid. Saya salah satu petugas kesehatan. Saya mau tanya apa hukumnya melakukan tindakan kepada yang bukan mahram. Yang sakit perempuan, maka dokternya mesti perempuan. Yang sakit laki-laki, maka dokternya mesti laki-laki. Kalau yang sakit laki-laki, dokter perempuan, terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Ustaz kok tahu? Saya pernah mengalami. Saya sakit mah. Tiba-tiba keluar ini asam lambung, maka berkeringat peluh. Kalau jalan mesti pegang ke dinding. Bergoyang dunianya. Dibawalah ke rumah sakit. Entah jamaah ini mau ngerjai saya, entah dulu waktu belum nikah. Dikasihnya dokter anak gadis. Dipegang dokter tulang dan jantung saya. Begitu keluar ditanya sama jamaah, gimana perasaan Pak Ustadz? Bogoncang dunia ini kurasa. Ingat saya orang ngerjai saya itu sekarang. Oleh sebab itu akan datang dokter laki-laki dengan dokter laki-laki, dokter perempuan dengan dokter perempuan. Sekarang tak seimbang antara banyaknya dokter SPOG, spesialis obgyn, spesialis kandungan, dengan perempuan yang mengandung. Karena tak seimbang banyaknya dokter perempuan dengan perempuan yang mengandung, akhirnya mau tak mau dipakailah dokter laki-laki. Karena pilihannya hanya dua, pilih dua. Ibu dokternya mesti laki-laki, dokter perempuan enggak ada lagi, habis sudah. Jadi gimana? Pilih dua, melahirkan sendiri atau pakai dokter laki-laki. Tak mungkin dia melahirkan sendiri karena takut mati. Jadi hukum asalnya dokter perempuan untuk perempuan, dokter laki-laki untuk laki-laki. Tapi kalau darurat tingkat tinggi, pilihannya dua antara mati atau dokter laki-laki, maka tak boleh pilih mati. Bang, aku hamil nih, nanti melahirkan anak mesti dokter perempuan bang. Mohon maaf deh, dokter perempuan sudah habis. Jadi paksa dokter laki-laki. Aku tak mau. Pilihannya cuma dua deh. Kau pakai dokter laki-laki atau mati? Aku pilih mati aja. Tak boleh. Darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Begitu juga kalau ada kecelakaan di kampung. Kebetulan pasiennya perempuan, satu-satunya dokter puskesmas laki-laki. Tiba-tiba terjadi, pilihannya dua. Tolong karena darahnya sudah habis banyak, atau dibiarkan. Tiba-tiba datang Pak Dokter. Gimana nih Pak Dokter? Kita biarkan aja dia mati. Harus tolong. Karena di situ ada darurat. Pelajaran dari sini, anak-anak ibu yang perempuan masukkan ke fakultas kedokteran supaya dia bisa beramal menolong pasien perempuan muslimah. Amin.